Pemirsa, konsumsi rutin sosis dan nugget berbahaya bagi kesehatan karena tergolong makanan ultra proses yang tinggi natrium atau garam, lemak jenuh dan juga pengawet. Dampak jangka panjang meliputi resiko tinggi kanker kolorektal, obesitas, hipertensi, gangguan jantung, stroke hingga kerusakan ginjal, terutama jika dikonsumsi tanpa serat. WHO mengkategorikan daging olahan seperti sosis dan nugget dalam kelompok satokarsinogenik, yang berarti dapat menyebabkan kanker, khususnya kanker usus besar atau kolorektal. Kandungan garam dan natrium yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi dan meningkatkan resiko penyakit jantung, serta stroke, tingginya lemak jenuh, dan kalori tanpa nutrisi mikro yang cukup memicu kenaikan berat badan berlebih. Selain itu, penggunaan nitrit dan nitrat sebagai pengawet dan pewarna dapat berubah menjadi nitrosamin dalam tubuh yang bersifat karsinogenik. Terlalu sering memberikan sosis dan nugget juga dapat menyebabkan kurang gizi seimbang, gangguan metabolik, dan potensi masalah ginjal. Pemirsa, daging olah yang dimasak dengan temperatur tinggi nyatanya masuk dalam kategori karsinogenik, pemirsa. Dan berikut kami uraikan sejumlah fakta untuk Anda di antaranya. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dr. Himawan Aulia Rahman selaku dokter spesialis anak. Selamat siang, dokter. Ya, halo, selamat siang. Baik, sehat dok? Sehat-sehat. Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dan langsung saja dokter Himawan, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang tua kaget begitu ya. Apakah nugget dan sosis itu sebetulnya adalah makanan praktis atau justru menjadi ancaman diam-diam untuk anak? Ya, baik. Jadi ini sebenarnya bukan suatu isu yang lama ya. Jadi bahwa makanan kita bilang adalah ultra processed food ya. Ultra processed food dari daging merah itu adalah suatu makanan yang diam-diam menyimpan potensi bahaya ya untuk anak kita. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk dewasa. Kenapa seperti itu? Karena ternyata memang studi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu sendiri juga sudah menyatakan bahwa ultra processed food ini adalah makanan yang menyimpan potensi untuk menjadi potensi untuk kanker, terutama adalah kanker di usus besar. Oke, dokter Himawan, selain juga kanker usus besar, ancaman apa lagi yang bisa mengancam apabila anak kecil dibiasakan untuk makan makanan olahan yang mungkin bisa jadi juga berisiko obesitas atau juga diabetes nantinya? Seperti apa, dokter? Ya, selain itu juga makanan ultra processed food ini adalah makanan yang secara nutrisi ini kurang baik ya dibandingkan makanan-makanan kita bilang sekarang istilahnya adalah real food gitu ya. Real food tuh yaitu seperti lauk-lauk atau protein yang dimasak langsung gitu ya. Jadi tanpa memerlukan proses pengolahan sehingga tidak diberikan zat-zat pengawet gitu. Nah, ini potensinya selain tadi bersifat karsinogenik juga akan berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit katastrofik nanti di masa dewasa, seperti penyakit-penyakit seperti kardiovaskular ataupun juga penyakit diabetes gitu. Oke, dokter Himawan, seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwasannya permasalahan nugget dan juga sosis yang masuk dalam kategori ultra processed food seperti itu sebetulnya ini bukan hal baru, sudah lama seperti itu.
Tapi Ya. untuk sebagian kalangan masih banyak yang menilai bahwasannya yang penting anak makan karena sosis dianggap merupakan daging yang kaya akan protein, tapi lagi-lagi ini mengandung pengawet dan juga nitrit. Lantas apa itu sebetulnya dan seseram apa sih, Dok? Sebenarnya ini adalah dimasukkannya kategori makanan-makanan ultra processed food itu ke dalam daftar tersebut bukan berarti itu akan menyebabkan secara langsung ya. Ya, Eh, Maksud dalam kategori tersebut itu adalah bahwa bukti ilmiah yang menghubungkan antara ultra processed food dengan kejadian cancer tadi ya. itu sudah cukup kuat. Tetapi resiko itu tidak dihitung berdasarkan kategori tersebut. Jadi resiko ultra processed food ini terjadi bila konsumsi itu secara kontinu, artinya terus menerus dan dalam jangka waktu lama. Ya, Ya, tapi berapa lama nanti seseorang anak itu nanti akan mengidap angka tersebut? Nah, itu tidak dihitung berdasarkan risiko tersebut. Jadi oleh karena itu dalam daftar tersebut juga disamakan juga itu dengan rokok ya. Tapi bukan berarti itu resikonya sama seperti rokok gitu. Tetapi buktinya memang sudah cukup ada. Jadi yang bahaya ini adalah apabila dikonsumsi terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu lama itu yang mengakibatkan resiko kanker tersebut meningkat. Oke, jadi batas wajar konsumsinya ini berapa, Dok? Sekali lagi itu tidak dihitung dari situ, tetapi kalau kita mau taksir potensinya tentu tidak setiap hari. Mungkin kita bisa tolerir, mungkin dalam 1 bulan mungkin hanya beberapa kali saja, 1 sampai 2 kali, mungkin itu cukup aman untuk dibilang itu tidak menjadi potensi untuk kanker. Oke, nah mungkin bagi para orang tua di rumah nih yang mungkin nonton merasa bahwasannya nugget dan sosis ini sudah terlanjur nih jadi menu andalan dan anaknya cuma mau makan ketika disuguhi dengan lauk nugget dan juga sosis. Ya. Lantas apa kemudian langkah realistis yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengganti menu makan yang lebih sehat seperti itu? Ya tentu kita sebagai orang tua harus belajar ya bagaimana mengolah makanan dari sumber makanan yang asli, sumber protein yang asli ya. Seperti kita adalah negara kepulauan, kita banyak ikan, kita banyak ayam, ada alternatif protein juga yang cukup murah yang ada di negara kita. Itu sebisa mungkin kita harus bisa mengolah makanan tersebut, kita olah makan menjadi makanan yang lebih enak untuk anak kita, dan jangan lupa kalau anak-anak juga tentu visual itu sangat penting sekali, jadi diolah juga dalam bentuk visual yang cukup menarik juga. Memang ultra processed food ini adalah sesuatu yang sangat mudah sekali diakses ya, apalagi sekarang ini sangat mudah sekali untuk mengakses. Kita bisa beli frozen food, kita bisa beli apapun saja. Tentu itu yang menjadi tantangan ya untuk kita sekarang. Oke, ya, jadi sebetulnya adalah belajar makan dan juga disiplin untuk bisa memilih menu-menu makan yang lebih sehat seperti itu ya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan, ini kami akan tampilkan terkait dengan grafis apa-apa saja bahaya dan juga ancaman bagi si kecil jika secara rutin mengkonsumsi nugget, sosis, bacon ataupun juga ham yang mana ini hampir setiap hari. Ya, ini jadi WHO menyebut bahwasannya daging olahan ini masuk dalam karsinogen sejak tahun 2015, di mana senyawa karsinogenik dari proses pengolahan ini memicu terbentuknya senyawa berbahaya, di mana menggoreng atau memanggang daging pada suhu sangat tinggi dapat menghasilkan amina heterosiklik maksud kami, dan juga hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, mungkin dokter juga bisa menanggapi terkait dengan hal ini dan juga imbauan yang bisa Anda berikan. Ini kan di poin ketiga, ini diinformasikan bahwasannya juga mengolah daging dengan suhu panas, ini juga bisa memicu timbulnya atau menjadi karsinogenik senyawa berbahaya tersebut. Nah, ini seperti apa pengolahan yang baik untuk daging seperti itu, Dok? Ya, ini mungkin juga berhubungan juga dengan pemakaian minyak gorengnya secara berulang ya. Jadi kalau kita gunakan ultra processed food, kemudian minyak gorengnya juga kita gunakan berulang-berulang kali, tentu akan bisa menyebabkan terjadinya keluarnya zat tersebut yang nanti berpotensi menjadi kanker di kemudian hari.
Jadi sebisa mungkin juga kita gunakan selain tadi real food tadi juga kita gunakan juga minyak goreng, pemakaiannya harus bijak. Justru juga minyak goreng tidak perlu diperlukan banyak-banyak sekali ya. Jadi hindari yang bentuk-bentuk seperti deep fry ataupun goreng kering gitu untuk mengurangi resiko tersebut. Oke, Dokter Himawan, ini kan juga selain makanan nugget sosis seperti itu, ini sudah mulai banyak muncul terkait dengan snack-snack anak yang diklaim ini penuh nutrisi, kemudian juga protein seperti itu, seperti misalkan keripik yang dibuat dari kulit ayam. Nah, menurut Anda, apakah ini termasuk ultra processed food atau ini sesuai dengan klaimnya bahwa ini sehat dan bisa dikonsumsi rutin oleh anak-anak? Seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya definisi ultra processed food di dalam kriteria tersebut itu adalah segala jenis makanan, terutama dari daging merah ya, yang kemudian mengalami proses dalam bentuk proses pengawetan, baik itu diasapi, digarami, ataupun diberikan pengawet gitu. Ya. Jadi segala bentuk yang seperti itu masuk ke dalam jenis kategori ultra processed food. Bagaimana cara memilih makanan? Yang pertama lihat dulu ya di kemasannya, apakah ada kandungan berapa proteinnya, berapa karbohidratnya. Itu sangat penting sekali untuk lihat, terutama adalah bagaimana proteinnya tersebut ya, berapa kandungan proteinnya. Karena tidak semua, misalnya kita membeli nugget, misalnya 100 gram gitu, proteinnya akan murni 100 gram, tidak. Tentu ada yang dominan dalam ultra processed food ini terutama adalah karbohidrat, lemak, dan juga jangan lupa adalah garam juga ya, jadi natrium. Itu juga berpotensi untuk menyebabkan darah tinggi atau hipertensi di kemudian hari. Terus yang kedua adalah dilihat juga pengawetnya juga ya. Apakah ada kandungan pengawetnya? Saya rasa itu yang cukup praktis untuk bisa dipraktikkan oleh para orang tua di rumah. Baik, kalau begitu bisakah orang tua daripada membeli nugget di luaran begitu membuat nugget secara homemade begitu buatan rumah, buatan tangan sendiri. Nah, itu amankah atau juga masuk dalam ultra processed food atau seperti apa, Dok? Ya, tentu kalau membuat sendiri, apalagi dibuatnya dalam bentuk yang fresh, itu sangat-sangat lebih sehat dibandingkan kalau kita membeli dari luar ya. Tentu yang pasti adalah tidak ada pengawet juga, dan tentu kalau dibuat sendiri kita tahu sendiri adalah bahan-bahannya itu berasal dari kita sendiri. Jadi saya rasa itu adalah pilihan yang cukup baik, dan itu adalah salah satu cara pengolahan makanan real food yang kita bisa olah sendiri sehingga bisa menarik untuk anak. Baik, mungkin terakhir nih, Dok, boleh nggak sih beri pesan tegas untuk orang tua, apa kemudian hal penting yang jangan sampai diabaikan terkait dengan pola makan anak? Ya, jadi yang pertama untuk anak-anak kita harus mengerti apa yang kita berikan ke anak kita, ya, baik dalam segi nutrisinya tadi, ya, kemudian dari jenisnya juga kita utamakan jenis real food yang kita berikan untuk anak kita. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah supaya anak ini tidak cenderung suka mengemil gitu, kita harus perhatikan jadwal makan kita. Kita harus perhatikan bahwa jadwal makan ini untuk anak terutama itu harus teratur, itu tidak bisa seenaknya seperti orang tua. Kemudian juga selain teratur juga harus, kalau bisa harus 3 kali sehari. Sangat penting sekali untuk orang tua itu memberikan contoh. Jadi jangan sampai orang tuanya juga ikut-ikutan makan ultra processed food juga. Supaya anak kita ikut mencontoh, supaya bisa makan yang sehat seperti orang tuanya. Oke, jadi pola makan anak juga bergantung ya dari konsumsi atau apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Terima kasih atas informasi serta waktunya, Dr. Himawan Aulia Rahman, dokter spesialis anak. Ya, kita harapkan perbincangan kita pada siang hari ini tentunya didengar dan juga bermanfaat bagi para orang tua di luar sana. Terima kasih, dokter. Salam sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat.